Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni, Saya Naila dan rekan-rekan lain Api dan Tia. Tia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab 4, menjadi warga negara yang baik. Arti hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan, dinikmati, dan diperoleh seseorang. Kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan, dikerjakan, dan ditunaikan seseorang. Hak dan kewajiban serta contohnya. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan, dinikmati, dan diperoleh seseorang. Kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan, dikerjakan, atau ditunaikan seseorang. Hak berkaitan dengan kewajiban. Idealnya, hak akan dinikmati setelah kewajiban ditunaikan. Contohnya, seorang karyawan perusahaan berhak mendapatkan upah yang layak setelah ia bekerja secara profesional. Namun, dalam kondisi tertentu, terkadang hak dapat dinikmati terlebih dahulu. Lingkungan sekolah dan masyarakat. Fungsi 1. Mengembangkan karakter atau pribadi kalian. 2. Sekolah menuntun kalian mengembangkan profesi masyarakat sesuai bakat dan minat. 3. Mendidik menjadi warga negara yang baik. 4. Menjadi anggota keluarga yang baik. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik. 1. Masyarakat menjadi tempat kalian belajar, mengembangkan diri, dan menjalankan ibadah. Hak dan kewajiban warga negara dibagi menjadi dua, yaitu hak dan kewajiban. Warga negara secara konstitusional serta hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Hak dan kewajiban warga negara yang diatur asas Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sebagai berikut. 1. Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 2. Pasal 28B. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3. Pasal 28C. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Hak dan kewajiban warga negara secara hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 mengatur hak warga negara untuk menyampaikan pendapat khususnya di tempat umum. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 mengatur hak bagi tenaga kerja yang mendasarkan yakni mendapatkan upah yang adil. Posisi tugas dan tanggung jawab serta warga negara. Posisi warga negara. Orang-orang tersebut ada yang berposisi sebagai warga negara dan juga yang bukan warga negara asing. Posisi warga negara ditentukan berdasarkan aturan hukum. 1. Asas plus suganis menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. 2. Asas plus soli menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. 3. Iparitisme atau berkewarganegaraan ganda penentuan kewarganegaraan oleh tiap-tiap negara. 4. Bipatrit atau tidak berkewarganegaraan ganda. 5. Asas kewarganegaraan atau naturalisasi. Asas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia. Asas kewarganegaraan yang berlaku sifat tunggal dan kewarganegaraan Indonesia secara terbatas. Tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. 1. Menghormati dan mematuhi hukum. 2. Mengikuti pendidikan dasar. 3. Membayar pajak. 4. Melaksanakan
hukum kewajiban. 5. Menjaga keamanan dan ketertiban. 6. Menghargai hak asasi manusia. 7. Membantu sesama. 8. Menghormati perbedaan. 9. Menghargai keanekaragaman budaya. 10. Menjaga lingkungan hidup. Sistem pertahanan dan keamanan negara. 1. Arti pertahanan dan keamanan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. 2. Sistem pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara adalah sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat simultan melibatkan seluruh komponen termasuk warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Dasar hukum pertahanan dan keamanan negara. 1. Pada alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Pasal 30 ayat 1-5 UUD NRI tahun 1945 pada ayat 1 diatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 3. TAP MPR Nomor 4 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang pertahanan negara. Pembangunan adalah di bidang pertahanan dan keamanan negara. 1. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Pelaksanaan politik pertahanan dan keamanan Republik Indonesia dan keamanan negara. 3. Usaha pertahanan dan keamanan negara. 4. Tentara nasional meliputi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 5. Keamanan negara adalah Indonesia meliputi seluruh wilayah yang melibatkan seluruh rakyat, mulai dari wilayah administratif, penerimaan regulasi, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari negara. Sementara faktor eksternal berasal dari negara seperti menjaga pengawasan, pengembangan, keamanan dan keamanan dari negara asal negara sendiri, kebutuhan negara dan atau harga negara yang ada di dalam negara. Tujuan hubungan internasional menyesuaikan dengan negara negara. Hubungan internasional adalah segala hubungan atau hubungan yang implementasi batas-batas kenegaraan. Bidang-bidang hubungan nasional internasional. 1. Politik. 2. Ekonomi. 3. Sosial budaya. 4. Pertahanan dan keamanan. Asas dalam hubungan antar bangsa dan hubungan internasional. Asas-asas tersebut adalah 1. Asas teritorial, asas yang mendasar pada kekuasaan dari negara atas daerah atau wilayah. 2. Asas kebangsaan, asas yang mendasar pada kekuasaan negara atas warga negara yang berada di luar negeri. 3. Asas kepentingan umum, asas yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengatur kepentingan nasional dan warganya. 4. Asas fenomena, asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian akan mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi para pihak yang melakukan perjanjian. Hal itu tertuang pada pasal 26 Konvensi WINA tahun 1969. 5. Asas equality rights, asas yang menyatakan bahwa negara dalam hubungan internasional memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. 6. Asas keterbukaan, asas ini mengembangkan sikap saling menghormati dan saling menghargai kehormatan negara. Nilai Pancasila adalah pembangunan nasional. 1. Nilai ketuhanan. 2. Nilai kemanusiaan. 3. Nilai persatuan. 4. Nilai keadilan. 5. Nilai keadilan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, maaf.